Let's go right on the with the player and Roblox. As you can see, look at all the Roblox. Let's go eat. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lembay Makfira Ramadhani dengan nomor BP 2210861018. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar logika, yaitu Bapak Taufan, karena telah memberi kesempatan bagi saya untuk mencoba menjelaskan apa itu kebenaran dan asas-asas pemikiran dalam ilmu logika. Jadi kebenaran adalah kenyataan yang benar-benar terjadi. Pernyataan ini tuh pasti tidak dapat dipungkiri lagi. Manusia selalu ingin tahu kebenaran, karena hanya kebenaranlah yang bisa memuaskan rasa ingin tahu, dan juga tujuan dari pengetahuan logika itu kan untuk mengetahui kebenaran. Nah, jadi kebenaran ialah persesuaian antara pengetahuan dan objeknya. Pengetahuan yang benar adalah kesesuaian antara pernyataan dan kenyataan. Sebagai contoh, kita mengucapkan ini adalah tisu, dan seperti yang kita lihat oleh mata kita sendiri bahwa ini adalah tisu. Selain itu ada juga contoh kebenaran, itu kain katun. Jadi kain katun kalau disiram itu kan bakal basah disiram air. Nah, dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa logika dan kebenaran dalam filsafat ilmu sangat dibutuhkan dan menjadi tujuan dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Kebenaran menjadi cita-cita tertinggi yang dikejar oleh filsafat ilmu. Kebenaran pun perlu didukung oleh fakta-fakta. Kebenaran yang didukung oleh fakta diperoleh melalui aplikasi berpikir metodologis. Dengan kata lain, fakta merupakan modal untuk menemukan kebenaran yang logis. Kebenaran dan fakta selalu menggunakan logika. Lalu ada juga beberapa model-model kebenaran yang akan saya coba jelaskan dalam video kali ini. Jadi model-model kebenaran itu ada 4. Yang pertama ada model kebenaran empiris. Jadi model kebenaran empiris ini menggunakan pengalaman dan panca indera untuk membuktikan kebenaran. Kalau pengalaman tuh contohnya kayak Budi itu manusia, lalu apakah semua manusia akan meninggal? Jika dilihat dari pengalaman itu Nabi Muhammad juga meninggal. Lalu kalau contohnya panca indera itu kebenarannya rasa gula itu kan manis dan juga rasa garam itu asin yang dapat dirasakan oleh lidah manusia. Lalu model yang kedua ada model logis. Jadi model logis ini menggunakan akal sehat. Lalu ada model etik. Jadi etik ini tuh menggunakan etika. Jadi dalam etika pun ada etika universal dan juga etika relatif. Kalau universal ini yang kayak di mana-mana semua itu benar, kayak kita harus menghormati orang tua, itu kan di mana-mana harus. Nah, kalau relatif ini contohnya bersalaman dengan guru. Kalau di Indonesia bersalaman dengan guru itu kayak sopan gitu, kayak tata kramanya bagus. Cuman kalau di Australia kalau salaman sama guru tuh malah kayak menjauhkan, kayak kita tuh kelihatan banget jenjangnya antara guru dan murid. Itu tuh malah nggak bagus kalau salaman. Lalu model yang terakhir itu ada model metafisik. Jadi model metafisik ini tidak butuh definisi, kayak misalnya kalau kita lihat warna ungu, ya udah berarti ini tuh warna ungu. Kita nggak perlu definisi untuk menjelaskan kalau ini tuh warna ungu. Lalu selanjutnya saya akan mencoba membahas mengenai asas-asas pemikiran menurut pandangan saya. Jadi asas itu kan adalah sesuatu yang mendahului. Maka dari itu asas pemikiran ialah pangkal dari segala pemikiran manusia tentang kebenaran maupun ilmu pengetahuan yang muncul, disimpulkan lalu dimengerti. Asas-asas pemikiran terbagi menjadi 2, yaitu asas primer dan asas sekunder. Asas primer sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama ada asas identitas. Jadi asas identitas ini itu kayak benda ini adalah benda ini dan bukan benda lainnya. Contohnya adalah B sama dengan B. Nah, lalu yang kedua itu ada asas kontradiksi. Jadi asas kontradiksi ini perumusan negatif dari asas identitas. Kayak benda ini bukanlah benda selain benda ini. Jadi kita tuh harus meyakini asas identitas dan menjauhi kontradiksi. Jadi A bukanlah selain A. Kayak gitu. Nah, lalu yang ketiga itu ada asas penyisihan. Itu dalam asas ini tuh tidak ada kemungkinan ketiga. Jadi kalau misalnya ada 2 keputusan yang kontradiksi berbeda gitu, maka salah satu di antaranya pasti salah. Tidak ada kemungkinan lainnya. Pasti salah satunya salah. Lalu asas yang keempat itu ada asas alasan yang mencukupi. Jadi sesuatu yang ada mempunyai alasan yang cukup kenapa sesuatu itu ada. Seperti kursi yang ada karena diciptakan oleh tukang kursi. Lalu selanjutnya ada asas sekunder yang dapat dilihat dari sudut isi dan sudut luasnya. Untuk sudut isi terbagi menjadi 2, yaitu asas kesesuaian.
Asas ini menyatakan bahwa ada dua hal yang sama. Salah satu di antaranya sama dengan hal yang ketiga. Contohnya, kalau S sama dengan M dan M sama dengan P, maka S sama dengan P. Lalu yang kedua ada asas ketidaksesuaian. Asas ini menyatakan bahwa ada dua hal yang sama, tetapi salah satu di antaranya tidak sama dengan hal yang ketiga. Misalnya A sama dengan B, tapi B tidak sama dengan C, maka A tidak sama dengan C. Lalu dari sudut luasnya itu juga terbagi menjadi dua. Yang pertama, asas dikatakan tentang semua. Jadi apa yang secara universal diterapkan pada seluruh lingkungan suatu pengertian, maka diterapkan pada bawahannya. Lalu asas tidak dikatakan tentang manapun juga. Jadi apa yang secara universal tidak dapat diterapkan pada seluruh lingkungan suatu pengertian, maka tidak dapat diterapkan pada bawahannya. Jadi sekian penjelasan mengenai pandangan saya terhadap kebenaran dan asas-asas pemikiran. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan semoga videonya dapat dimengerti. Terima kasih semua yang sudah menonton sampai akhir.